Wanita kaya ini bangun dan melihat dirinya mengenakan baju tidur. Dia tidak ingat siapa yang membawanya ke hotel, sedangkan pakaian yang dipakainya semalam berserakan di atas meja. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Setelah berpakaian, dia membuka ponselnya dan menemukan dirinya masuk ke pencarian teratas. Wanita itu kebingungan karena dia melihat video dirinya di hotel. Apakah itu aku? Dia baru saja akan pergi. Wartawan berbondong-bondong ke arahnya dan memotret dirinya. Dia akhirnya kembali ke perusahaan. Tapi rekan kerja di sekitar semuanya melihatnya dengan tatapan aneh. Dia ingin menjelaskan pada suaminya, tapi dia malah pergi tanpa melihat ke belakang dan mengirimkan seseorang untuk memberinya surat cerai. Tidak hanya itu, wanita itu juga menerima pesan pemberhentian kerjasama dari merek-merek besar, memintanya untuk ganti rugi. Dia jatuh dari atas ke bawah. Wanita itu adalah wanita terkenal di Korea. Saat dia selesai live streaming dan membuka maskernya, ada bekas KDRT di wajahnya. Yona bisa jadi influencer berkat suaminya. Jadi sekarang dia hanya bisa diam, menerima KDRT dari suaminya. Orang yang merusak reputasi Yona adalah David yang masih muda ini. Hari ini, dia naik kereta bawah tanah untuk bekerja seperti biasa. Tapi tiba-tiba, sepatu hak tingginya tersangkut di eskalator. Untungnya David memiliki penglihatan yang tajam dan tangan yang cepat. Langsung memeluknya. David mengeluarkan perban, melepas sepatu hak tinggi Yona, dan menempelnya dengan baik, lalu dipakaikan pada Yona. Yona mengalami sesuatu yang belum pernah ia alami. Di pertemuan penggemar, David datang lagi. Dia memberi hadiah pada Yona, karena dia melihat tumit Yona terluka karena sepatu hak tinggi. Jadi dia memberinya sepatu biasa. Ada perban juga di dalamnya. Dalam perjalanan pulang dari kerja, Yona tidak sengaja melihat seorang pria dipukuli oleh sekelompok pria besar. Dia tidak peduli, tapi saat melihat lebih dekat, orang yang dipukuli adalah David. Dia menyerahkan sapu tangan pada David. Aku tidak perlu ini. Traktirlah aku makan. Kemudian mereka pergi ke restoran. Mereka ngobrol dengan gembira dan minum segelas demi segelas. Setelah itu, terjadilah kejadian seperti di awal video. Sekarang dia dalam masalah. Dia perlu membayar uang ganti rugi yang sangat besar. Juga diusir dari rumah oleh suaminya yang kasar. Dia hanya bisa sembunyi di hotel kecil dan bobrok ini. Pada saat ini, dia merasa ada yang salah. Bukankah semalam dia memakai sepatu flat? Wanita dalam video itu mengenakan sepatu hak tinggi. Ini bukan aku. Dia menyadari dirinya dijebak. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi Yona mencari temannya yang merupakan seorang detektif dan memberitahunya apa yang terjadi. Uang muka 100 juta. Apa? Setelah itu 200 juta. Demi nama baiknya, Yona pun terpaksa setuju. Kemudian detektif Lisa memutuskan untuk memulai penyelidikan dari David. Saat dia sedang mengikutinya, dia melihat David bertemu dengan seorang pria, dan pria itu adalah suami Yona. Lisa mengeluarkan sebotol bir dari mobilnya, lalu digosokkan ke badannya, lalu minum 2 teguk untuk melembabkan tenggorokannya, dan dimuntahkan lagi. Dia mengacak-acak rambutnya dengan bau alkohol. Dia melirik pria di sampingnya. Kemudian dia mengeluarkan ponsel dan sengaja menjatuhkannya. Aduh, Lisa mengambil kesempatan untuk mendekati pria itu, menaruh pendeteksi lokasi di kantongnya. Lalu dia berubah jadi pelayan, mencari lokasi pria itu. Setelah memastikan kalau pria itu tinggal di kamar itu, Lisa memasukkan kamera ke dalam pot bunga, dan kamera menghadap ke kamar pria itu. Dari kamera itu, dia melihat setelah pria itu keluar, yang juga keluar dari kamar itu. Lisa langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memberitahu Yona tentang hasil penyelidikan. Ternyata suaminya ingin cerai dengannya, dan mendekati wanita lain, Jenny, pewaris grup yang kaya raya. Mereka kerjasama untuk menghancurkan Yona. Kamu dijebak oleh suami sendiri. Mata Yona tampak ganas. Kamu ingin menghancurkanku. Kalau begitu, aku juga akan berusaha untuk menghancurkanmu. Mereka memutuskan untuk memulai dari David terlebih dahulu. Lisa memakai pakaian hot, melangkah dengan percaya diri. Semua pria yang lewat tertarik padanya. Dia pergi ke tengah panggung untuk menari. David langsung melihatnya, dan David tentu saja tidak bisa menolak pesonanya. Mereka saling menggoda. Lisa ingin menari sebentar, tapi David sudah tidak bisa menunggu, dan menariknya keluar. Lisa mengambil kesempatan itu untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya, kemudian dimasukkan ke mulut David. Itu akan membuatmu bahagia. David jadi bersemangat, menelannya tanpa ragu. Alhasil, dia terbangun di kamar mandi. Lisa akhirnya membangunkannya, tapi David benar-benar sombong. David langsung terdiam. Suami Yona yang menyuruhnya melakukan hal itu. Dia membocorkan semuanya. Wanita dalam video malam itu adalah wanita lain. Saat ini Yona mendengar semuanya di balik pintu. Ini adalah langkah pertamanya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Setelah membereskan David, selanjutnya adalah giliran suaminya. Balas dendam mereka. Baru Lisa menyamar sebagai tamu hotel. Dia sengaja menabrak karyawan hotel, sebenarnya untuk mengambil kartu universal. Ia melempar dompetnya ke atas meja. Aku ketinggalan sesuatu. Nah, itu dia. Aku lupa mengambil dompetku. Kemudian dia masuk ke kamar suami Yona, Simon, menggesek pintu dengan kartu universal. Dia langsung masuk ke kamar tidur, membongkar TV, meletakkan kamera di sana. Ketika dia sudah selesai dan mau keluar, dia mendengar suara di pintu depan. Ternyata Simon sudah kembali. Lisa segera sembunyi di toilet. Tapi tiba-tiba, ponselnya bergetar.
Untungnya, penyedot debu di luar juga berbunyi dan menutup suara getaran ponselnya. Simon tidak terlalu peduli, mengambil ponselnya dan keluar. Lisa segera membereskan alat-alatnya, lalu berganti pakaian dan berjalan keluar dengan percaya diri. Misi selesai. Lalu Lisa bertanya pada Yona, apakah kamu sudah memikirkan cara balas dendam? Mata diganti dengan mata. Kamera diganti dengan kamera. Apa yang dilakukan David direkam oleh kamera. Semuanya disiarkan langsung ke internet. Citra orang baik yang sudah dibangunnya langsung runtuh. Banyak kritik dari massa dan media. Di luar sudah heboh, tapi Simon masih tidur di hotel. Akhirnya dia mendapat telepon dari asistennya. Dia bergegas kembali ke perusahaan. Tapi wartawan media sudah memblokir pintu. Ada yang melempar telur busuk ke arahnya. Sialan, orang gila, menyingkir. Tapi tak lama kemudian, polisi pun datang. Yona disebut sebagai pelaku yang menyebarkan video. Bisa dihukum 7 tahun dan denda 500 juta. Yona sendirian dan tidak berdaya. Simon juga menyewa pengacara. Pria bernama Kevin ini muncul. Berkata kalau ia adalah pengacara Yona. Tidak ada bukti bahwa kamera dipasang oleh Yona. Lalu dia mengeluarkan video yang direkam secara diam-diam malam itu. Dan rumor palsu yang disebar oleh Simon adalah kejahatan. Yona adalah korbannya. Dengan begitu, pengacara Simon tidak bisa membantah. Polisi hanya bisa membebaskan Yona. Yona bertanya pada Kevin, mengapa ia mau membantunya? Karena saat ini dia harus bayar banyak denda. Tidak ada uang untuk bayar pengacara. Tapi Kevin berkata, dia sudah lama jadi pengacara. Pasti pernah merasa bersalah. Jadi dia sering melakukan hal ini. Konsultasi gratis untuk orang yang memerlukan. Dan Yona memilih untuk menerima bantuannya. Lagi pula, dia tidak punya uang. Jika tidak menyewa pengacara, dia akan masuk penjara. Dia pun setuju dengan Kevin. Pengacara Simon tidak bisa berkutik di hadapan Kevin, pengacara nomor 1 di Korea. Dengan begitu, karena sudah tidak bisa berbuat apapun, Simon pun menarik gugatannya. Tapi apakah benar Kevin melakukan ini secara gratis? Dia mengambil buku Yona, satu persatu, dilempar dan dibakarnya. Wanita yang hamil 9 bulan ini, baru saja dipukul oleh suaminya. Bekas KDRT sebelumnya, masih terlihat di sudut mulutnya. Suaminya dengan tubuh bau alkohol. Hei, sial, untungnya ponselnya berdering. Jenny menelponnya, menyuruhnya datang ke rumahnya. Setelah Yona mendengar suaminya keluar, dia memegang perutnya, berjuang untuk keluar dari kamar mandi. Dia mau menelpon ambulans, tapi tulang rusuknya patah. Walaupun ponselnya ada di depan mata, tapi dia sulit menggapainya. Setelah menelpon ambulans, Yona pun pingsan. Ketika dia sadar, janin dalam kandungannya sudah tidak ada. Yang terlihat adalah mayat bayi yang ditutupi dengan kain putih. Dia mengangkat kain putih itu dengan gemetar. Melihat bayinya, dia sangat tersiksa. Sejak itu, dia sudah memutuskan untuk balas dendam. Dia ingin suaminya membesarkan seorang bayi yang bukan anaknya. Simon perlahan merasa, putranya sama sekali tidak mirip dengannya. Jadi dia memaksa Yona, siapa anak ini? Selama ini kamu pasti sangat senang. Itu bukan anakku, tapi aku memperlakukannya seperti anakku. Siapa ayah anak tersebut? Dia adalah anak kita. Baik, karena kamu tidak mau bilang. Aku akan tanya sendiri pada anak itu. Yona melihat tongkat golf di lantai. Dia langsung menghantam suaminya dengan tongkat itu, lalu bersembunyi di kamar bersama putranya. Buka pintunya. Kalau pintunya terbuka, kalian berdua akan mati. Menghadapi suaminya yang kasar, terus memukulnya setiap hari, Yona melihat bola dunia di atas meja. Dia memutuskan untuk mengirim anaknya sekolah ke luar negeri. Sedangkan dirinya, melanjutkan balas dendamnya pada suaminya. Menghadapi kekerasan rumah tangga yang dialaminya terus-menerus, Yona akhirnya tidak tahan lagi. Aku peringatkan, kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Emangnya kamu bisa apa? Aku akan membuatmu tidak bisa mengangkat kepalamu lagi. Dasar wanita jalang. Pria yang dianggap baik oleh media. Sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan belasan wanita dan pemukul istri. Sesuai dengan awal video tadi, semuanya disiarkan ke internet. Simon yang kasar itu segera mencari Jenny untuk meminta bantuan darinya. Jika kamu tidak membantuku, aku akan menyebarkan video kita pada suamimu yang ada di Afrika. Jenny tidak menyangka Simon akan mengancamnya. Jadi Jenny menipunya, menyuruhnya ke pabrik kosong, dan menyuruh anak buahnya membunuhnya. Di saat yang sama, video Yona tentang suaminya yang melakukan KDRT sangat heboh di internet. Dalam semalam, dia mendapat jutaan pengikut. Dia juga diminta untuk mengupdate ceritanya. Publik masih tidak puas. Yona memanfaatkan kesempatan ini. Yona membuka agen balas dendam. Atas nama keadilan, dia akan membantu rakyat jelata menghukum para penjahat.